Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Muse. Cerita Muse terdapat dalam komik Daredevil volume 5 isu 10-14. Muse merupakan sosok yang amat sangat misterius. Tidak diketahui asal-usulnya maupun sumber kehebatannya. Awalnya Muse meninggalkan pesan untuk Blind Spot alias Samuel, yaitu seorang hero sidekick Daredevil. Sam sendiri punya keahlian akrobat serta mengenakan kostum khusus yang membuat dirinya tidak kasat mata. Sam memang membuat altar di mana orang-orang bisa menaruh pesan permintaan bantuan. Pada suatu malam, Sam melihat pesan misterius berisi undangan untuk mendatangi suatu alamat. Sam tentu bingung apa maksud pesan tersebut. Dia memutuskan menyelidikinya. Dalam wujud tak kasat mata, Sam memasuki suatu bangunan sesuai alamat pada pesan. Tidak lama kemudian, Sam buru-buru keluar lagi dengan ketakutan. Dia lalu menghubungi Daredevil alias Matt Murdock dan melaporkan telah menemukan mayat. Sam merasa panik, jadi dia meminta Daredevil segera datang. Matt pun memakai kostum Daredevil dan bergegas berangkat. Setibanya di tujuan, Matt bertemu Sam yang menceritakan semuanya. Sesuai laporan Sam tadi, di tempat tersebut ada mayat seorang pria. Selain itu, di dekat mayat tersebut ada lukisan yang menampilkan berbagai warna merah. Matt dan Sam bisa menduga lukisan tersebut dibuat memakai darah. Awalnya mereka berpikir mungkin darah tersebut diambil dari mayat sang pria. Matt menyuruh Sam memanggil polisi. Lalu dia melakukan pemeriksaan pada lukisan dengan memanfaatkan indera penciumannya. Matt memang bisa membedakan darah orang-orang. Berkat indera supernya, Matt mengetahui fakta yang sangat menyeramkan. Darah pada lukisan tersebut bukan berasal dari satu orang saja, melainkan dari setidaknya 113 orang. Pada akhirnya, polisi datang dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ternyata orang-orang yang darahnya terdapat pada lukisan itu semuanya sedang berstatus hilang. Kasus lukisan darah ini tentu menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Pelakunya yang masih tidak diketahui kemudian mendapat julukan Vincent Van Gogh. Pada malam lainnya di suatu tempat di Brooklyn, ada seorang Inhuman yang dikepung oleh beberapa orang bersenjata. Sang Inhuman yang merasa ketakutan mengaku dirinya bernama Marty McCowitz. Dia awalnya hidup sebagai orang biasa, sampai suatu hari dia terkena kabut Terrigen yang membuatnya mengalami perubahan. Kabut Terrigen memang mengaktifkan kekuatan pada orang yang punya gen Inhuman di dalam tubuh mereka. Sebelumnya pada event Infinity, Black Bolt, sang raja Inhuman, membuat kabut Terrigen tersebar ke berbagai penjuru bumi. Kalian ingin tahu tentang Black Bolt? Kami sudah pernah membuat videonya. Kini orang-orang yang mengepung Marty mengatakan bahwa Inhuman adalah makhluk yang berbahaya. Jadi mereka membunuh Inhuman agar tempat tinggal mereka tetap aman. Demi menunjukkan dirinya tidak berbahaya, Marty pun memperlihatkan kekuatannya. Ternyata dia hanya menciptakan kristal-kristal bercahaya. Ketika orang-orang sedang terkesima menyaksikan segala kristal tersebut, mendadak mereka diserang oleh seseorang. Ujung-ujungnya sosok misterius ini dengan mudah membunuh mereka semua. Awalnya Marty tentu berterima kasih kepada sang penyerang. Meskipun begitu, sebenarnya Marty tidak selamat, melainkan justru jatuh dalam bahaya lainnya. Sang penyerang kemudian berbuat jahat pada Marty. Sementara itu, lukisan darah dimanfaatkan oleh pemilik bangunan tempat lukisan itu berada, yang bernama Freddy Durnin. Setelah penyelidikan polisi selesai, lukisan itu memang dibiarkan menjadi milik Freddy. Karena kasus ini cukup menggemparkan, Freddy tahu banyak orang pasti tertarik. Jadi dia memanfaatkan ini demi memperoleh keuntungan. Dia menarik biaya masuk sebesar $20 bagi setiap orang yang ingin melihat lukisan darah. Sebenarnya rencana Freddy sempat diprotes oleh Andrea Pearson, yaitu ketua Dewan Kota New York, sebab ada darah pada lukisan tersebut yang berasal dari keponakannya yang hilang. Andrea tidak mau tragedi yang menimpa keluarganya justru dijadikan tontonan. Dengan ditemani dua orang polisi bernama Scott dan Menendez, Andrea menyuruh Freddy membatalkan rencananya. Tetapi Freddy tidak memperdulikan kemauan Andrea. Freddy menegaskan bahwa lukisan darah sekarang adalah miliknya, jadi dia bebas melakukan apapun dengan benda itu. Pada akhirnya Freddy tetap melaksanakan rencananya. Sesuai perkiraan Freddy, banyak orang yang berdatangan, bahkan sampai ada antrian panjang di pintu masuknya. Freddy tentu senang mendapatkan banyak uang. Sementara itu, Andrea tidak menyerah begitu saja. Dia tetap ingin menghentikan pameran ini. Dia pun memanfaatkan jalur hukum. Berkat posisinya sebagai ketua Dewan Kota, proses ini berlangsung dengan cepat. Pada suatu malam, Scott dan Menendez menemui Freddy lagi. Mereka memberitahukan bahwa
bahwa legalitas pameran lukisan darah digugat oleh jaksa wilayah New York. Karena itu, Freddy harus menghentikan pameran sampai nantinya pengadilan memberikan putusan. Freddy tentu kesal dengan hal ini. Setelah itu, Freddy dengan diikuti kedua polisi hendak memeriksa lukisan darah. Mereka semua sontak terkejut. Ternyata lukisan tersebut sudah dihapus serta diganti dengan pesan dan suatu alamat. Freddy jelas merasa semakin kesal, sedangkan para polisi bergegas mendatangi alamat tersebut, disusul oleh Matt Murdock dan Samuel. Di tempat tujuan mereka semua menemukan pemandangan mengerikan. Ada beberapa mayat berwujud aneh yang sudah diawetkan. Segala mayat ini ditampilkan sedang melakukan kegiatan sehari-hari, yaitu makan, mencuci tangan, menonton televisi, menyetrika pakaian, mengganti ban mobil, dan buang air besar. Salah satu mayat ini adalah Marty Makowitz yang sebelumnya dikepung beberapa orang bersenjata. Matt bisa menduga para korban ini adalah Inhuman, jadi dia menyuruh polisi menghubungi New Attilan, yaitu negara Inhuman yang saat ini berlokasi di dekat New York. Saat itu tiba-tiba Matt mendengar detak jantung dan gerakan seseorang di atap gedung. Maka Matt mengaku harus pergi sendirian. Dia membuat alasan akan menelpon seorang informan. Dengan cepat Matt bergerak ke atap sambil melepaskan jasnya. Matt sendiri bisa menyimpulkan sesuatu. Pasti orang yang akan ditemuinya merupakan sang pelaku dalam kasus seni menyeramkan. Orang inilah yang telah membuat lukisan darah dan pameran mayat Inhuman. Dialah Vincent van Gogh. Menurut Matt, seorang seniman selalu ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang terhadap karyanya. Karena itulah sang pelaku datang kembali ke tempat ini. Setibanya di atap, Matt bertemu langsung dengan orang tersebut. Sesuai dugaan Matt, orang ini bertanya apakah Matt menyukai karyanya. Sedangkan Matt sendiri justru merasa kebingungan. Rupanya Vincent van Gogh menyerap segala suara dan aroma dari sekitarnya. Dia bagaikan lubang hitam. Akibatnya Matt kesulitan menentukan lokasinya. Meskipun begitu, Matt berusaha terus berfokus. Dia bertanya Vincent van Gogh sebenarnya siapa. Sebagai jawabannya, sang penjahat mengaku tidak senang dengan nama Vincent van Gogh. Dia sendiri memang telah memilih nama lain, yaitu Muse. Setelah itu Muse bertanya lagi apakah Matt menyukai karyanya. Matt sendiri menyebut perbuatan Muse sebagai pembunuhan. Sebaliknya, Muse mengatakan karyanya bukanlah pembunuhan, melainkan hadiah. Selanjutnya, Matt melemparkan pentungannya. Sayangnya, Muse dengan gampangnya menangkap dan mematahkan pentungan tersebut. Matt lantas bertanya kenapa Muse melakukan pembunuhan. Muse menjawab dirinya adalah seorang seniman. Sebagai seniman, dia tidak perlu memberikan penjelasan. Secara mengejutkan, Muse lalu justru meledakkan sebuah granat. Tentu saja, Matt buru-buru melompat dari atap gedung agar selamat dari ledakan. Meskipun begitu, Matt kemudian menyadari ledakan tersebut hanya berupa cahaya dan suara, tidak mengandung panas. Ternyata Muse memang tidak menggunakan granat sungguhan. Dia memanfaatkan tipuan ini untuk melarikan diri. Kini Matt tidak bisa mendeteksi Muse sama sekali, jadi dia memutuskan kembali ke TKP. Di sana para Inhuman dari New Attilan telah tiba. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, mereka memeriksa identitas segala mayat. Tim Inhuman ini dipimpin oleh Frank McGee alias Nur. Dulunya dia bekerja sebagai polisi, kini dia menjadi kepala keamanan New Attilan. Dari matanya, dia bisa memancarkan cahaya yang berfungsi membuat foto 3 dimensi secara mendetail. Berkat kekuatan ini, TKP bisa diperiksa lagi kapan saja dan di mana saja jika dibutuhkan. Keesokan harinya, Matt Murdock sebagai Daredevil berdiskusi dengan Frank McGee di New Attilan. Kepada Matt, Frank berjanji akan memberitahunya kalau mendapatkan temuan baru dalam pemeriksaannya. Di tengah pembicaraan ini, Matt ditelepon oleh Samuel yang sedang menghadiri suatu persidangan. Sam melaporkan masalah darurat. Ternyata Muse muncul pada persidangan tersebut. Muse telah membunuh beberapa polisi di sana dan kini sedang menyandra hakim bernama Lurk memakai sebilah pisau. Begitu mendengar semua ini, Matt awalnya melarang Sam melawan Muse sebab Muse sangat berbahaya. Tetapi Sam tetap ingin bertindak. Jadi akhirnya Matt memberi izin. Matt menekankan tidak boleh ada nyawa melayang, termasuk nyawa Sam. Saat itu di ruang sidang, polisi lainnya memerintahkan Muse melepaskan pisaunya. Sebagai tanggapannya, Muse melemparkan pisau tersebut yang kemudian menancap pada leher sang polisi. Para polisi lainnya langsung menembaki Muse yang bergegas berlari keluar sambil masih membawa hakim Lurk. Sedangkan Sam mulai melepaskan jasnya untuk beraksi sebagai blind spot.
Di luar, Muse dihadang oleh banyak sekali polisi. Meskipun begitu, dia sama sekali tidak khawatir. Dia memang sudah menyiapkan sesuatu. Dia menekan sebuah tombol, lalu terjadi banyak sekali ledakan, seperti granat yang diledakkan di hadapan Daredevil. Semua ledakan ini hanya berupa suara dan cahaya. Namun para polisi tentu tidak langsung menyadarinya. Akibatnya, perhatian mereka pun teralihkan sehingga Muse bisa melarikan diri. Tujuannya adalah gorong-gorong. Tidak seperti polisi, Sam dalam wujud tak kasat mata terus mengawasi Muse. Pada saat yang sama, Sam juga memberikan laporan pada Daredevil yang sedang menaiki kendaraan terbang bersama Frank McGee menuju gedung pengadilan. Kepada Matt, Sam mengaku akan mengikuti Muse ke gorong-gorong. Matt dengan tegas melarangnya. Walaupun begitu, Sam mengabaikan larangan tersebut. Dia tetap nekat mengejar Muse. Sam tentu menyadari perbuatannya memang sangat beresiko, tapi dia tak bisa membiarkan terjadi pembunuhan lagi. Di gorong-gorong tanpa menyadari sedang dibuntuti, Muse menggendong Lurd sampai menjatuhkannya di suatu tempat. Secara mengejutkan, di sana ada pula 3 orang lainnya yang juga telah diculik oleh Muse dan kini sedang diikat. Mereka bertiga adalah Andrea Pearson, sang ketua Dewan Kota New York, serta kedua polisi yaitu Scott dan Menendez. Muse memang sengaja menculik orang-orang yang ingin menutup akses publik pada lukisan darahnya. Muse mengumumkan bahwa mereka semua akan dilibatkan dalam karya seninya yang berikutnya. Muse kemudian mengambil benda tajam dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia memutuskan akan memulai dengan memotong. Maka dengan cepat dia memotong telinga Scott. Orang-orang lainnya tentu merasa ngeri melihat ini. Kekejaman Muse membuat Sam memilih menampilkan dirinya. Dia menyuruh Muse berhenti. Muse tentu merasa heran kenapa tadi tidak melihat Sam. Kemudian Muse dengan cepat melemparkan senjatanya. Untungnya Sam dengan sigap menahannya memakai tongkatnya. Lalu Sam buru-buru berlari pergi untuk memancing Muse. Sesuai harapan Sam, Muse ikut berlari mengejarnya. Dalam pengejaran ini, Muse mengaku senang dengan altar tempat orang-orang memberi pesan untuk Sam. Karena itulah Muse mengundang Sam sebagai orang pertama untuk melihat lukisan darah. Sebenarnya, Muse tidak senang dengan kehadiran Sam sekarang, sebab dia belum selesai membuat karya seni berikutnya. Namun Muse berpikir Sam bisa dijadikan sebagai bagian tambahan untuk karya seninya. Saat itu Muse juga mampu menendang Sam. Meskipun tampak terpojok, Sam kemudian mengaktifkan kehebatan kostumnya. Tiba-tiba dia menjadi tidak kasat mata. Hilangnya Sam membuat Muse merasa bingung dan marah. Sam sendiri bergegas kembali ke tempat para tawanan dan membebaskan mereka. Setelah itu mereka semua bersama-sama menyusuri gorong-gorong. Situasi masih tegang sebab Muse tentu memburu mereka. Maka Sam menyuruh para tawanan melanjutkan upaya mencari jalan. Sedangkan Sam akan memancing Muse ke arah yang berbeda. Sebenarnya Scott ingin membantu Sam, tetapi Sam terus bersikeras sehingga Scott mengalah. Pada akhirnya para tawanan berlari menyelamatkan diri. Sementara itu Sam berdiri sendirian menunggu kedatangan Muse. Begitu Muse tiba, Sam segera berlari ke arah yang lainnya. Seperti sebelumnya, dia ingin memanfaatkan lagi kehebatan kostumnya. Sayang sekali kini dirinya tetap terlihat. Ternyata baterai pada kostumnya sudah kehabisan energi, jadi dia tidak bisa menghilang dari pandangan Muse. Dalam keadaan gawat seperti ini, Sam berlari lagi sampai menemukan tangga. Dia buru-buru memanjat tangga sambil menelpon Daredevil. Sebenarnya Sam bisa mencapai jalanan. Selain itu, Matt juga sudah mengangkat teleponnya. Malang bagi Sam, Muse sudah tiba di dekatnya. Dengan cepat, Muse menarik Sam kembali ke gorong-gorong. Akibatnya, panggilan dari Matt tidak mendapat respon. Pada akhirnya, ponsel Sam ditemukan oleh Matt dan Frank McGee. Menurut Frank, Sam adalah orang yang tangguh, jadi belum tentu dia berada dalam bahaya. Sebaliknya, Matt yakin Sam sudah ditawan oleh Muse. Untuk membantu menemukan Sam, Frank bilang akan mengerahkan peralatan canggih dari New Attilan. Meskipun begitu, Matt tidak mau menunggu terlalu lama. Dia merasa sangat bersalah atas hilangnya Sam, jadi dia ingin bertindak secepat mungkin. Karena itu, Matt memilih duduk bersila dan memanfaatkan kekuatannya. Dia memeriksa segala macam bunyi dan aroma di kota New York. Sebenarnya upaya ini tidaklah mudah.
Seperti sudah disebutkan, Muse bagaikan lubang hitam. Dia menarik segala informasi sensorik dari sekitarnya, tapi dia sendiri tidak meninggalkan jejak yang bisa dideteksi. Walaupun sulit, Matt tidak mau menyerah. Dia berjuang sekuat tenaga melacak Muse, bahkan hidungnya sampai mengeluarkan darah karena Muse seperti kekosongan. Maka Matt pun berusaha menemukan kekosongan di antara segala suara dan aroma yang dia rasakan. Sementara itu, Muse membawa Sam yang sudah diikat ke dalam studionya yang sangat menyeramkan. Di sana ada banyak potongan tubuh manusia termasuk tumpukan tengkorak serta otak yang digantung. Kepada Sam, Muse mengaku awalnya mencoba membuat seorang wanita menjadi karya seni abstrak. Sejak itu dia tidak bisa berhenti. Dia terus membuat karya dari tubuh manusia. Kegiatan ini membuatnya merasa kuat dan benar. Dia tidak merasa perbuatannya salah. Muse menyadari pula cepat atau lambat pasti akan ada orang yang menghentikannya. Karena itu dia harus terus menciptakan karya selagi masih ada waktu. Muse menekankan bahwa dirinya memang harus melakukan semua ini. Muse juga membahas orang-orang yang menjadi sumber untuk lukisan darahnya. Dia harus segera membuat sesuatu lagi memakai darah mereka, sebab darah cepat menjadi rusak setelah kematian. Ternyata orang-orang tersebut memang sudah diculik dan ditawan oleh Muse. Setelah itu Muse memikirkan apa yang akan dia perbuat pada Sam. Di tengah renungan ini tiba-tiba Daredevil muncul mendobrak jendela dan melemparkan pentungan pada Muse. Seperti sebelumnya, dengan gampangnya Muse menangkap pentungan tersebut. Sedangkan Matt dengan marah memerintahkan Muse menjauhi Sam. Muse sendiri mengaku akan melakukannya. Sayang sekali, terlebih dulu dia melakukan perbuatan yang sangat kejam terhadap Sam. Muse mengatakan dia mendadak memperoleh sebuah ide. Kemudian dengan cepat Muse menusuk kedua mata Sam hingga Sam buta. Menurut Muse, ini sesuai dengan nama hero Sam, yaitu Blind Spot. Perbuatan Muse jelas membuat Matt merasa terguncang. Cerita Muse akan kami lanjutkan dalam video bagian kedua sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.